Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 30 hari berkisah. Cerita kali ini saya akan menceritakan tentang perang Bani Kainuko ataupun pengkhianatan Yahudi terhadap umat Islam. Bani Kainuko, kota oasis di sebelah tenggara Madinah, bersama dua bani lainnya, yakni Bani Nadir dan Bani Quraisyah. Bani Kainuko ikut serta menandatangani piagam Madinah. Dan sayangnya, mereka juga bani pertama yang melanggar isi piagam Madinah. Bani Kainuko tidak seperti bani lainnya. Mereka tidak memiliki perkebunan sebagai mata pencarian atau penghasilan mereka. Penghasilan mereka diperoleh dari perdagangan. Nah, sebelum perang Bani Kainuko pecah, kaum muslim hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui piagam Madinah. Dalam perjanjian damai tersebut, tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagang Madinah. Sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan umat Muslim tidak terbendung, sehingga menurut kitab-kitab Syirah, pecahnya perang Kainuko disebabkan karena ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi yang semakin menjadi-jadi pasca kemenangan kaum muslim atas orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Selain itu, karena perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslim sehingga dianggap tidak mengindahkan perjanjian perdamaian sebagaimana tertuang dalam piagam Madinah. Hal tersebut terlihat jelas dari sikap mereka saat menghadiri undangan Rasulullah SAW setelah perang Badar. Kemudian Rasulullah berkata, "Saudara-saudara Yahudi, sebaiknya kalian masuk Islam sebelum apa yang menimpa kaum Quraisy itu juga menimpa kalian." Itu adalah ajakan Rasulullah kepada kaum Yahudi di tengah-tengah pasar. Namun mereka menolak, dan justru mereka menyombongkan diri. Kemudian mereka membalasnya dengan kalimat, "Wahai Muhammad, jangan terpedaya dengan keberhasilan kalian membunuh orang-orang Quraisy. Sebab sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tidak berpengalaman dan tidak tahu cara berperang. Sungguh jika kalian berani memerang kami, engkau akan mengetahui betapa hebatnya bangsa seperti kami." Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang tercatat dan tertulis di Quran Surat Al-Imran ayat 12 hingga 13 yang berisi bagaimana janji-janji kemenangan bagi kaum muslimin. Keonaran kaum Yahudi semakin menjadi-jadi hingga datang suatu kejadian di mana seorang perempuan muslimah berbelanja di pasar Bani Kainuko. Orang-orang Yahudi tersebut melecehkan dengan memintanya agar perempuan itu menyingkap atau membuka jilbab serta cadarnya. Tentunya dia menolak, tapi salah seorang dari kaum Yahudi tersebut diam-diam mengikat ujung pakaian perempuan muslimah tersebut. Dalam buku lain, ada yang bilang jika jilbabnya disangkut oleh pedang yang sangat tajam sehingga dia sobek. Dalam referensi lain juga, diam-diam mengikat ujung pakaian perempuan muslimah itu sehingga ketika dia berdiri tersingkaplah auratnya dan membuatnya jatuh tersungkur. Perempuan itu menjerit dan meminta tolong. Melihat kejadian itu,
seorang muslim yang kebetulan berada di lokasi berusaha menolong. Dan dia berhasil menebas kepala kaum Yahudi yang sudah melakukan pelecehan kepada wanita kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang sempat menolongnya itu justru dikeroyok orang-orang Yahudi hingga meninggal dunia. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan kaum muslimin untuk menuntut balas atau perilaku kaum Yahudi. Maka sejak itu, bentrokan dan perkelahian antara kaum muslim dan Yahudi Bani Kainuko kerap kali terjadi. Rasulullah bersama kaum muslimin melakukan aksi balasan dengan mengepung kaum Yahudi selama 15 hari 15 malam berturut-turut tanpa ada dari mereka yang masuk ataupun keluar dari tempatnya, sehingga kaum Yahudi atau Bani Kainuko itu menyerah, dan Nabi mengikat kaum laki-laki dari Bani Kainuko untuk bertanggung jawab. Dan pada saat itu Bani ataupun Nabi menginginkan hukuman mati kepada kaum-kaum laki-laki yang ada di Bani Kainuko. Namun kehadiran Abdullah bin Ubay, dia mendesak dan memaksa agar Rasulullah mau menerima tawaran damai kaum Yahudi tersebut. Bahkan dengan nada mendesak, dia berkata, si munafik ini berkata, berbuat baiklah kepada kawan-kawanku sebanyak 400 orang tanpa senjata dan 300 tentara berbaju ziroh yang telah membelaku bertahun-tahun itu. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum Yahudi untuk keluar dari Madinah. Rasulullah SAW mengutus Ubadah ibn Samit untuk mengurus persoalan tersebut. Begitulah cerita perang Bani Kainuko, bentuk kedengkian mereka kepada Rasulullah dan pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.